Dari semua kejahatan, pengkhianatan adalah satu-satunya hal yang paling menjijikan. Kurang lebih itulah yang Lek Bagong katakan kepada saya sembari menggendong kambing di warungnya. Alah lele. Beliau menjelaskan bahwa dulu Lek Bagong pernah membangun sebuah usaha. Enggak besar, namun juga enggak bisa dikatain kecil. Bersama teman-temannya, beliau merintis usaha jual beli musang. Walau terkesan aneh, Lek Bagong dan teman-temannya percaya bahwa bisnis ini akan menguntungkan suatu hari nanti. Hingga sampai bisnisnya berkembang. Mereka pun juga mulai memasukkan orang-orang yang kompeten ke dalam perusahaan. Namun, kerja keras dan dedikasi besar yang Lek Bagong beri hanya dibalas busuk oleh mereka. Sejenak saya berhentikan cerita beliau dan berkata, "Kok familiar ya?" Namun tak apa. Kini Lek Bagong sudah maafkan semuanya. Karena setelah merintis angkringan ini dan bertemu banyak orang baik yang lebih baik dan sangat baik, Lek Bagong jadi bisa memandang dunia dengan lebih luas. Dan sepintas cerita Lek Bagong mengingatkan saya dengan sebuah film yang belum lama ini rilis di website andalan saya. Jadi, begini ceritanya. Ini bernama Xiao Bai Seng, atau lebih mudahnya kita panggil saja Sugeng. Hari itu adalah hari yang kelabu baginya, karena Sugeng baru saja dipecat. Diketahui Sugeng sendiri adalah salah satu karyawan IT terbaik, terlama dan paling berprestasi dalam kantor. Namun itu hanya di benaknya saja, karena aslinya prestasi Sugeng cuma di bagian gak pernah absen. Walaupun begitu, pengorbanan Sugeng di perusahaan tidaklah kecil. Nggak diberes peser pun pas awal kerja, Sugeng masih mau. Asalkan semua yang sudah ia usahakan tak serta-merta dibuang layaknya sampah. Alhasil seiring berjalannya waktu, perusahaan kian besar. Dan karena Sugeng salah satu karyawan terlama di sana, ia pun dijanjikan 25% kepemilikan saham dari perusahaan. Namun sayangnya, janji itu ya cuma janji palsu. Hal ini disebabkan oleh Zhang, seorang eksekutif yang menganggap kinerja Sugeng biasa-biasa aja. Padahal Zhang sudah sering diingatkan eksekutif lain, terutama Ren, yang menilai orang bukan hanya dari dampaknya saat ini. Bagi Ren, Sugeng sudah di perusahaan jauh sebelum Zhang bergabung. Dan Zhang tidak punya wewenang sebesar itu untuk memecatnya. Namun Zhang bersikukuh ingin Sugeng dipecat. Karena baginya, Sugeng hanyalah penghalang kemajuan perusahaan. Walaupun sudah lama bekerja, ekonomi Sugeng ya masih biasa-biasa aja. Ia bahkan dihantui tagihan utang sang ayah yang jatuh tempo bulan ini. Pak Hao sang penagih mungkin adalah yang paling sabar. Namun kesabaran Pak Hao kini sudah habis. Ia menegaskan, jika utang tak segera lunas, urusan Sugeng bukan lagi dengannya, melainkan dengan aparat berwajib. Sugeng lagi-lagi memohon keringanan dan berjanji akan melunasi seluruh hutangnya begitu pesangonnya cair. Namun sayang, usaha Sugeng tidak membuahkan hasil. Hari itu Sugeng telah berbicara kepada Zhang mengenai pesangonnya jika dipecat. Pahitnya, Sugeng malah dikata-katai tak bermoral oleh Zhang. Bisa-bisanya Sugeng menuntut perusahaan seperti itu. Apalagi kinerjanya selama ini termasuk biasa-biasa saja. Namun Sugeng mengingatkan bahwa pendiri perusahaan ini telah menjanjikan 25% saham untuknya. Jika Zhang tak mau memberi, Sugeng bisa saja menuntutnya di pengadilan. Tetapi, apakah Sugeng mampu? Dengan perbedaan kasta sejauh ini, sepertinya perkataan Sugeng tak bisa ia wujudkan. Akibat hal itu, Sugeng pun tetap berdiri di depan kantor, seraya melayangkan protesnya. Namun terpaan hujan yang kian mengganas membuat tubuh Sugeng kian melemah. Pandangannya pun mulai kabur, dan tidak terasa tubuhnya pun harus tersungkur. Hingga sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara yang tak asing baginya. Iya, orang yang menolong Sugeng adalah Hao. Bukan karena Hao kasihan, namun jika Sugeng mati dan hutangnya belum lunas, yang akan dapat masalah, ya Hao sendiri. Dengan pikiran yang buntu, Sugeng pun hanya bisa terdiam, karena sudah tak ada lagi uang yang ia pegang.
Namun tiba-tiba suara dering telepon Sugeng berbunyi, dan panggilan itu berasal dari Pak Ren. Keesokan paginya, Sugeng bergegas memenuhi panggilan Ren. Di sana pun ia bertanya apa tujuan Ren memanggilnya kemari. Ren langsung menjelaskan bahwa pemecatan Sugeng sudah dibatalkan. Hal itu karena Ren masih percaya bahwa Sugeng masih berguna untuk perusahaan. Dan selain itu, menurut kabar burung, Sugeng telah merakit teknologi AI yang sangat canggih. Oleh karenanya dengan kabar tersebut, Ren hanya berharap bahwa Sugeng tidak menyanyiakan kesempatan yang ia berikan. Sejenak Sugeng hanya terdiam, sembari menerka gosip mana lagi yang disebar oleh rekan kerjanya. Namun nyata apa? Walau mungkin kabar itu palsu, kesempatan kedua ini takkan Sugeng sia-siakan. Ya, walau Sugeng bingung harus mulai dari mana. 你不错，张健把你踢出去，你哪儿也去不成。 Entah ini kabar bahagia atau malah kabar duka. Perlu kalian tahu, selama 10 tahun dirinya bekerja, Sugeng memang ahli IT di perusahaan ini. Namun untuk pengembangan AI, no, Sugeng nggak tahu apa-apa. Dan bahkan Sugeng masih heran, udah dipecat masih aja difitnah sama orang-orang. Keesokan paginya, saat Sugeng ingin mengurus berkas proyeknya, tiba-tiba ia didatangi seorang wanita. Namanya Susi. Ia adalah HR di perusahaan ini. Di sana Susi meminta bantuan Sugeng untuk memanipulasi absen kerjanya. Hal itu disebabkan Susi tengah mengandung seorang anak. Namun di dalam sistem, cuti hamilnya tak bisa ia ambil dan malah berbuah absen tanpa alasan. Dan jika dirinya mengambil libur lagi saat melahirkan, Susi bisa terancam dipecat. Namun sayangnya hal itu sangat berisiko untuk Sugeng. Dan yang hanya bisa Sugeng lakukan, 走正常流程啊，祝你跟宝宝平安。 Sugeng menyadari bahwa ia bukan satu-satunya korban PHK. Melihat seorang pria memprotes pemecatan sepihak oleh Zhang, hati Sugeng terbuka lebar. Ia paham betul, kesempatan kedua ini tak boleh ia sia-siakan. Hal tersebut juga membuatnya teringat dengan Susi. Oleh karenanya, Sugeng menerobos ruang server untuk memenuhi permintaan Susi. Baginya setiap karyawan punya hak. Di tengah badai PHK dan ketidakadilan atasan, niatan Sugeng hanya satu: membantu sesama karyawan yang sangat membutuhkan pekerjaan. Beberapa hari berlalu, namun proyek Sugeng masih belum berjalan. Perkataan Ren tentang kesempatan kedua terus menghantuinya. Tiba-tiba dari keheningan Susi muncul dan memecah lamunan Sugeng. Susi ternyata berterima kasih karena Sugeng telah memenuhi permintaannya. Ia lalu bertanya, mengapa Sugeng masih di kantor padahal baru aja dipecat. Dengan terbatas Sugeng menjelaskan bahwa pemecatannya ditangguhkan. Ren masih percaya padanya untuk mengembangkan AI bagi perusahaan. Mendengar alasan ini, Susi tertarik. Ia mengaku sudah tak betah di departemen lamanya dan bersedia keluar jika Sugeng membutuhkan bantuan dalam proyek ini. 新宠，你都懂。你想让我来你这儿？ Baik, ternyata perekrutan karyawan Sugeng lebih mudah dari yang ia bayangkan. Dengan adanya Susi sebagai HR, Sugeng pun bertanya, siapa lagi kandidat yang cocok untuk mengikuti proyek ini? Susi pun bilang, jika tema proyek ini adalah teknologi, maka yang pasti kandidat berikutnya adalah ahli IT. Oleh karena itu, Susi telah mengantongi sebuah nama. Pria ini adalah pria muda penuh energi dan suka inovasi. Namanya Yusuf. Diketahui juga Yusuf pernah membuat prototipe AI yang sering ia tawarkan ke bank direksi. Namun sayang, tak satu pun dari mereka yang setuju dengan tawarannya. Hal itu disebabkan AI yang ia bangun adalah AI pacar online yang jelas fungsinya, ya kalian ngerti lah fungsinya buat apa. 这是我们技术团队主管哈雷。 公司那些包浆代码都是白总写的。 Baiklah, ahli IT yang beneran ahli sudah dikantongi. Selanjutnya dalam sebuah proyek yang besar, mereka masih butuh orang yang cakap dalam berkomunikasi. Susi bilang bahwa di kantor ini ada sebuah nama yang cukup besar dan cukup dikenal sebagai PR yang hebat. Namun masalahnya, departemen tempatnya kerja sering merenggut waktunya dengan sang anak.
Namanya Pak Joni. Susi bilang, jika Sugeng mampu adil memberikannya pekerjaan dan waktu luang, bakat luar biasanya pasti bisa mereka punya. 主管强尼是 Johnny。最重要。 Baik, ahli IT udah, PR yang hebat juga udah. Nah sekarang tinggal mencari para staf yang penuh dengan dedikasi dan penuh ambisi. Dan 3 orang gadis inilah pilihan Susi. Mereka adalah Sophie, Chia, dan Elva. Iya, Susi bilang mungkin mereka nggak begitu berbakat. Namun yang harus Sugeng tahu, etos kerjanya, luar biasa. 我们的人力、财务和法务，我是主管。 Semua posisi yang Sugeng butuhkan kini sudah terisi. Layaknya seorang pemimpin, ia harus memberikan pidato untuk membangkitkan semangat timnya. Namun karena tak berbakat dalam pidato, Sugeng harus baca naskah. Hingga saat naskah itu jatuh, tiba-tiba Sugeng mulai berpidato dengan lantang. Ia merobek kertas naskahnya dan menyatakan bahwa semua orang di proyek ini tidak akan terikat birokrasi, aturan aneh, dan punya kebebasan tak terbatas dalam bekerja. Dan oleh karena itu, mari kita semua bersenang-senang mulai sekarang. 生活的自由天地。 Tak lama setelah itu, mereka semua pun mulai bekerja. Ya, walau masing-masing belum tahu mau ngerjain apa. Hingga sampai saat Sugeng membeli kopi untuk para karyawan, ia bertemu dengan seseorang. Namanya Zhou Wanggao. Namun kita panggil saja Ahong. Ahong sendiri adalah anak bungsu dari CEO perusahaan, yang kali ini ditugaskan oleh sang ayah menjadi pengawas proyek Sugeng. Jelas Sugeng pun kelabakan. Ia takut jika Ahong mengetahui kondisi proyeknya, bisa-bisa proyeknya ini malah ditutup. Oleh karena itu, seraya meminta Ahong bawain kopinya, Sugeng pun segera menelpon teman-temannya. 任总，您听我说，您也不打个招呼。 Beruntung, semua karyawan Sugeng segera mengkondisikan diri. Namun Ahong tak semudah itu dibohongi. Sebagai pengawas baru yang mengemban amanah besar dari sang ayah, celah busuk sekecil apapun akan Ahong ungkap hingga tuntas. 数据根本没带走。一不留神。 Keesokan paginya, saat Sugeng tiba, seluruh karyawan berkumpul terdiam. Semua ini diakibatkan Ahong telah membocorkan semuanya. Bahkan, proyek mereka hanyalah kedok belaka. Amarah dan rasa terhianati mencuat. Bahkan Johnny menjadi orang pertama yang mengajukan pengunduran diri. Kabar buruk itu langsung sampai ke telinga Ren, yang segera datang dan melampiaskan kemarahannya pada Sugeng. Sugeng sudah benar-benar di ujung tanduk. Dan dia merasa ini saatnya dia berkata jujur. Namun, bayangan tumpukan utang ayahnya kembali menghantuinya. Tekanan menjadi-jadi ketika Ren mengingatkan, jika Sugeng gagal menyempurnakan AI buatannya dalam sebulan, pencabutan surat PHK-nya akan dibatalkan, alias Sugeng di PHK lagi. Dengan tekanan yang ada, Sugeng tak punya pilihan lain selain mengakui semuanya. Ia pun jujur. Tujuan awal proyek ini hanyalah upaya mempertahankan pekerjaannya. Ia juga tak pernah menciptakan AI untuk perusahaan. Pengakuan pahit ini sontak memancing amarah besar semua orang. Terutama Yusuf yang merasa waktunya terbuang sia-sia. Namun di tengah kekacauan itu, Johnny tiba-tiba berdiri. Baginya, keberanian Sugeng mengakui kesalahan fatal adalah hal yang sangat mahal. Johnny menuntut, apa solusi terbaik untuk mereka semua? Para karyawan di hadapan Sugeng sudah banyak yang mengundurkan diri atau bahkan dipecat dari departemen masing-masing. Jika Sugeng tak bisa menawarkan solusi, ia sama saja dengan Zhang, yang begitu saja membuang para karyawan tanpa sebuah uluran tangan. Dengan mulut yang kaku, Sugeng pun bilang bahwa Ren memberinya waktu 1 bulan untuk menyempurnakan AI mereka. Johnny pun langsung menanggapi. Apakah Sugeng berani berjuang untuk melakukan hal itu? Jika iya, dirinya dan semua orang di sini akan turut membantu. Namun jika tidak, lebih baik mereka akhiri sekarang juga. Karena berpura-pura bisa melakukan sesuatu hingga berhasil, lebih baik daripada menyerah tanpa usaha. 就由今天
我们房间里的人来决定。这就是强力影响。Berkat kalimat dari Johnny, keyakinan seluruh orang pun mulai kembali. Begitu pula dengan Sugeng. Namun masalahnya, Sugeng sendiri butuh waktu lebih lama untuk membuat rancangan dasar AI ini. Hingga sampai Susi memberikan solusi agar mereka menggunakan AI buatan Yusuf dan menyempurnakannya. 我们现在就缺这个。 Awalnya Yusuf menolak. Ia takut jika suatu hari nanti hak cipta AI-nya malah berpindah tangan. Namun Sugeng meyakinkan bahwa dengan nyawa Sugeng sendiri, hak cipta AI Yusuf takkan disalahgunakan. 宁愿整天回衙没子。我们会无比珍惜它。 Di sisi lain, walau pekerjaan Ahong sudah selesai, ia merasa ada yang janggal dari kasus pemecatan Sugeng. Ahong pun mulai mencari arsip lama perusahaan yang menyimpan catatan Sugeng selama bekerja. Dan mengejutkannya, Ahong menemukan sebuah hal. 因负债务问题被上门追债，导致公司财产受到损失。 Singkat cerita, AI buatan Sugeng dan timnya sudah jadi. Hal tersebut jauh lebih cepat dari perkiraan Ren tempo hari. Di sana juga terlihat Ahong yang turut hadir. Tanpa membuang waktu, Ren pun menguji alat itu. Dengan girangnya, Ren memuji Sugeng dan seluruh timnya yang ada. Karena AI buatan mereka benar-benar luar biasa. Dan oleh karena itu, Ren berkata bahwa minggu depan mereka harus segera mempresentasikan mesin ini di hadapan para direksi dan pimpinan. 这个颜色还蛮合适的。你也生日快乐！哎呀，周总，不好意思啊，没事吧？没关系。 Malamnya, saat rapat direksi, Ren mengungkapkan bahwa proyek Sugeng yang berada di bawah naungannya telah menghasilkan sesuatu. AI yang selama ini digadang-gadang oleh Sugeng sudah selesai dan bisa diuji coba oleh pimpinan perusahaan secepat mungkin. Namun sepertinya Ren terlalu ceroboh dengan mengungkapkan hasil itu. Karena diam-diam setelah rapat selesai, Zhang telah mengutus seseorang untuk melancarkan sabotasenya. 一阵微风， Jelas, Sugeng dan seluruh timnya pun panik. Akibat pemadaman listrik yang tiba-tiba, mesin AI itu pun rusak dan tak bisa lagi digunakan. Ahong yang tahu itu segera mengintervensi Zhang. Ia tak habis pikir mengapa Zhang sebenci itu dengan Sugeng. Lagi pula, pria itu tak pernah merugikan Zhang sama sekali. Padahal jelas-jelas kemungkinan Sugeng berhasil juga sangat kecil. Namun yang harus Ahong pahami, Sugeng adalah karyawan terlama di perusahaan. Ia juga punya saham yang cukup besar di tempat ini. Jika Zhang tak bisa menyingkirkan Sugeng segera, maka dirinya lah atau bahkan Ahong juga yang akan disingkirkan. Tanpa ragu, Ahong hanya bisa diam dan pergi. Ia pun melaporkan kejadian itu kepada sang ayah. Namun sayang, laporan itu tak digubris oleh ayahnya. Karena ternyata ayahnya sudah bersekongkol dengan Zhang dari awal. Jelas Ahong tak punya kuasa jika sudah menyangkut tentang ayahnya. Yang kini Ahong bisa lakukan hanyalah menurut dan menurut. Karena ia sendiri juga tidak punya pilihan lain. Keesokan paginya, hal yang paling Sugeng takuti pun tiba. Dialah CEO perusahaan ini sekaligus ayah dari Ahong. Namanya Zhao. Tanpa basa-basi, Zhao segera memanggil Ren dan jajaran tim Sugeng untuk segera mempresentasikan karya mereka. Untungnya, sehari sebelum kedatangan Zhao, Sugeng dan kawan-kawan sudah membuat rencana jenius. Suara robot AI yang mereka ciptakan sudah digantikan dengan suara Susi yang telah berjaga di suatu ruangan. Dan oleh karena itu, di depan sana, Zhao merasa takjub dengan penemuan ini.
你说说我这个人怎么样？大家对您的评价一定不会好，对您造成负面评价。 Namun sayang, diam-diam Zhang telah mengetahui rencana itu. Lagi dan lagi, Zhang menjadi penghalang Sugeng dalam kesuksesannya. Dengan bukti rekaman CCTV, Zhang meminta Ahong untuk melihat sendiri tentang betapa liciknya Sugeng sebenarnya. Dengan hati yang setengah ragu, Ahong perlahan mendatangi ruangan tempat Susi merekam suara. Namun, 喂，一个参考的选项。周总，有什么事儿吗？ untungnya dugaan Zhang salah. Namun saat kembali ke presentasi, sebuah hal mencurigakan menarik perhatian Ahong. Tanpa ragu, ia segera melesat ke atap gedung untuk memeriksanya. Dan benar, dari sanalah Sugeng dan timnya mengendalikan mesin tersebut. Terungkap, suara di balik AI palsu itu ternyata dari Pak Hao, yang secara sukarela membantu Sugeng. Dengan bukti-bukti yang sudah lebih dari cukup, Ahong kini dihadapkan pada dilema. Namun entah mengapa, baginya tindakan ini terasa salah. Kebersamaan yang sempat ia rasakan dengan tim Sugeng membuatnya tersadar bahwa setiap orang akan melakukan apapun demi memperjuangkan hidup mereka. Dengan hati yang tercabik, antara tugas atau hati nurani, Ahong akhirnya memutuskan untuk tetap bungkam. 非你莫属。 Berkat kesuksesan Sugeng hari itu, Zhang pun hanya bisa diam. Ditambah, Zhao berbalik memuji Sugeng sebagai orang yang sangat bisa diandalkan. Dan oleh sebab itulah, Zhao mempercayakan pengembangan AI perusahaan kepada Sugeng dan timnya. Hari itu pun mereka tutup dengan riang gembira, hingga menyisakan Sugeng seorang dalam kantor. Tiba-tiba, Ahong datang tanpa sebuah kata. Di sana pun ia berucap bahwa Sugeng sangat jenius. Ia mampu mengakali sedemikian rupa sebuah kesulitan menjadi kesempatan besar. Dan hal itu jauh berbeda dari Ahong. Seumur hidupnya, Ahong selalu dituntut menuruti perkataan Zhao ayahnya. Ia tak pernah bisa punya pilihan sendiri untuk menentukan arah hidupnya. Sugeng yang mendengar itu hanya bisa bilang bahwa Ahong hanya kurang berani menerjang batas yang ia punya. Yang harus Ahong tahu, proyeknya ini berasal dari sebuah kebohongan. Sebuah kebohongan yang membuat Sugeng takut setiap detiknya. Namun, ia tak punya lagi pilihan. Hidupnya tercekik dan tak punya jalan lain selain yang ada di hadapannya. Mendengar itu, Ahong pun hanya terdiam. Seolah orang yang selama ini dianggap buruk oleh orang-orang, tak seburuk kelihatannya. 我能让妈妈过上好日子。我尽全力按照我爸说的做。我又聊到这。 Singkat cerita, kini proyek Sugeng sudah semakin besar. Bahkan namanya pun mulai dikenal di mana-mana. Perlahan tapi pasti, Sugeng juga mulai mendapat tempat tinggi di perusahaan. Sugeng dan timnya juga mulai memperbaiki AI mereka dan menyempurnakannya. Namun malam itu, Zhang tiba-tiba memanggilnya. Dengan penuh pertanyaan, Sugeng pun datang ke ruangan Zhang. Dan di sana, ia disambut Zhang dengan penuh keramahan. Tapi entah, rasanya begitu aneh bagi Sugeng setelah sekian lama orang yang paling membencinya tiba-tiba memujinya setengah mati. Dan benar saja, kecurigaannya terbukti saat Zhang mengeluarkan secarik surat tentang pemindah kuasaan proyek. Di sana tertulis bahwa Sugeng akan mendapat kompensasi 25% sahamnya dan sebuah bonus jika Sugeng bersedia mengundurkan diri dari perusahaan. Lalu untuk AI yang ia bangun, Zhang ingin hak milik AI tersebut jatuh di tangan perusahaan sebagai syarat utama. Jelas Sugeng menolak. AI yang ia buat adalah kerja keras timnya selama ini. Terlebih program dasar AI tersebut adalah hasil keringat dari Yusuf. Tak puaskah dirimu sudah menghancurkan hidupku? Lalu sekarang kau ingin menghancurkan juga mimpi teman-temanku? Ucap Sugeng dengan penuh amarah. Namun sayang, Zhang kembali membalasnya dengan ultimatum bahwa Sugeng harus ingat,
Jika hutang-hutangnya tak dilunasi, jeruji penjara sudah menantinya sekian lama. Akibatnya, hari itu putusan perusahaan datang ke kantor Sugeng dan berkata bahwa proyek ini sudah diambil alih oleh perusahaan. Seluruh aset dan hak cipta di tempat ini juga telah dinaungi oleh perusahaan. Hati Yusuf pun hancur mendengarnya. Ia berusaha melawan tapi tak berdaya. Susi, Joni, dan seluruh orang yang ada di sana pun turut kecewa dengan apa yang terjadi. Dia menyisakan banyak pertanyaan tentang di mana Sugeng berada sekarang. Ternyata Sugeng sudah pulang ke kampung halamannya. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia terpaksa menuruti kemauan Zhang malam itu. Walau gundah dan penuh dengan perasaan bersalah, namun Sugeng benar-benar tak punya pilihan lagi. Hingga saat sampai di rumah, bukan senyum yang ibunya beri, melainkan sebuah pertanyaan. Mengapa Sugeng pulang? Jelas Sugeng bingung. Setelah sekian lama ia pergi, mengapa pertanyaan sang ibu seperti itu? Namun, ada yang harus Sugeng pahami, bahwa firasat orang tua jauh lebih kuat dari apapun. Sang ibu tahu bahwa ada hal buruk yang telah terjadi. Entah apapun itu, ibunya hanya berpesan, jika terjadi sebuah masalah, jangan pernah lari. Sugeng pun hanya bisa termenung. Dan dengan dekapan lembut, sang ibu berkata bahwa dirinya selalu percaya kepada Sugeng sampai kapanpun. Berkat omongan ibunya, Sugeng pun memantapkan diri untuk kembali. Namun sekarang bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan demi memperjuangkan hak-hak temannya. Di sana ia kembali bertemu dengan Ahong. Ahong bilang bahwa ia sudah tahu semua, terlebih mengenai hutang yang melilit Sugeng selama ini. Ahong menceritakan bahwa dirinya menemukan bukti berharga yang mungkin bisa mereka gunakan untuk menyerang Zhang. Hutang-hutang yang selama ini Sugeng tanggung adalah ulah dari Zhang. Ia memanipulasi sedemikian rupa agar Sugeng menderita seumur hidup. Namun Sugeng tak perlu khawatir, karena hal tersebut akan segera usai, dan bukti yang ada masih aman dalam genggaman Ahong. Sugeng pun segera menemui Pak Hao dan mengkonfirmasi tentang siapakah orang yang berhutang atas nama ayahnya. Benar saja, Pak Hao mulai menceritakan bahwa hari itu seseorang berpakaian rapi telah menyuapnya. Hao diminta paksa oleh orang itu untuk memalsukan dokumen pinjaman dengan atas nama ayah Sugeng. Dan oleh karena itu, Hao sebenarnya merasa sangat bersalah. Ia pun meminta maaf kepada Sugeng, bahwa dirinya juga tak punya pilihan lain lagi. Itu semua disebabkan karena anaknya masih harus berobat hingga sekarang. Sugeng pun hanya bisa terdiam dan paham dengan kondisi Hao saat itu. Namun Sugeng mempunyai sebuah permintaan. Sebuah permintaan berat. Namun Sugeng berani menjamin hidup Hao kalau dia tidak akan terseret lagi dalam masalah ini. Hao大哥，就又走进夜里。 Dengan ditemani Hao dan 2 orang pengacara, Sugeng menuntut Zhang tepat di depan matanya. Di sana Hao mengungkapkan seluruh kebusukan Zhang termasuk siasat liciknya kepada Sugeng. Ia juga memaparkan bukti yang telah Ahong simpan selama ini. Hingga berujung berita tersebut sampai di telinga para direksi. Ren pun datang ke ruangan itu dan berkata bahwa Sugeng dan timnya diperbolehkan untuk kembali beroperasi. Zhang hanya bisa terdiam geram. Namun sepertinya siasat Zhang tak berhenti sampai itu. Hingga sampai sidang direksi dimulai, Zhang mulai mengemukakan semua kecurangan Sugeng saat bekerja. Mulai dari memanipulasi AI buatannya, hingga menipu Zhao tepat di depan mata. Sesaat, seluruh mata kembali tertuju kepada Sugeng. Hingga sampai ia pun membalas
bahwa dahulu tempat ini sangatlah sederhana. Tak ada ruangan besar maupun meja mewah. Hanya ada meja usang dan beberapa komputer untuknya bekerja. Dan masa itu semuanya terasa bagaikan mimpi yang perlahan semakin terurai menjadi kenyataan. Namun mengapa setelah perusahaan ini semakin besar, ketamakannya juga bertambah. Satu demi satu orang saling menyikut. Tak ada yang mau kalah dan tak ada yang mau mengalah. Mereka mulai menghalalkan segala cara hanya demi ego semata. Dan apakah semua itu sepadan? Apakah semua itu sepadan dengan orang-orang tak bersalah yang mereka keluarkan? Apakah mereka pernah berpikir ada di posisi orang itu? Semua direksi pun hanya terdiam. Dan lalu Sugeng bilang bahwa dirinya tak butuh persenan saham yang dijanjikan. Yang ia inginkan sekarang hanyalah kembali membangun proyeknya dan memperjuangkan mimpi seluruh timnya. Hanya itu. Selebihnya Sugeng akan berbesar hati untuk melangkah pergi dari perusahaan ini. Asalkan teman-temannya bisa memperjuangkan mimpinya. Seluruh direksi yang ada pun setuju. Terlebih mereka mulai sadar bahwa jalan yang mereka ambil mulai salah. Oleh karena itu, Sugeng pun diberikan izin untuk melanjutkan proyek dan mendonasikan seluruh sahamnya untuk keperluan tim. Dan Zhang akan dipecat secara tak hormat akibat perbuatannya selama ini. 你自己不觉得这很荒谬吗？ Dan singkat cerita, Sugeng pun kembali ke dalam proyeknya. Dan demi menebus semua kesalahan, ia pun kembali mencari anggota timnya. Satu persatu dari mereka pun mengeluhkan bahwa keputusan Sugeng hari itu sangatlah disayangkan. Namun yang harus mereka tahu, Sugeng berjanji tidak akan lagi mengulanginya. Jadi mari kita mulai proyek ini dan buat dunia gempar dengan apa yang kita ciptakan. 实验井任务中午就这么安排嘛，侧着把你。 我们没有时间重新检测了，我们现在兼容性。想吃什么随便点。辛苦啊！ Iya, mungkin cerita pengorbanan sudah sering kita dengarkan. Mungkin juga cerita perjuangan tak kalah ramai diperbincangkan. Namun pada saat itu, apa yang Sugeng lakukan adalah sebuah simbol bahwa ada yang lebih berharga dari sebuah pengorbanan ataupun perjuangan, yaitu sebuah ikatan. Ikatan yang kuat membuat kita semakin berkembang. Ikatan yang kuat seringkali menjadi bahan bakar yang penting untuk meneruskan hidup ini. Dan bagi Sugeng, ikatan itu jauh lebih berarti dari hidupnya. Walau mungkin Sugeng tak mendapat kembali haknya, walau mungkin jeripayahnya selama ini selalu diacuhkan, dan walau mungkin tetesan keringat dan air mata yang keluar dari matanya tak pernah dianggap, bagi Sugeng, melihat orang-orang yang ia percaya bisa hidup, jauh lebih berharga dari segalanya. Oleh karena itu, Sugeng pun memantapkan diri untuk melangkah pergi. Karena semua temannya sudah bisa berjalan sendiri. Kini proyek Sugeng berubah menjadi sebuah departemen besar di bawah naungan Ren dan Ahong. Walau mereka sudah memaksa Sugeng untuk tinggal, namun semuanya sudah cukup. Karena kini tak ada lagi yang Sugeng kejar dalam perusahaan. Ia turut berbahagia melihat semua orang bisa tertawa lepas dengan pencapaiannya. Dan selain itu Ren pun berkata jujur, bahwa orang di balik isu AI Sugeng adalah dirinya. Sedari awal Ren selalu percaya kepada Sugeng bahwa ia selalu bisa diandalkan. Walau mungkin caranya salah, tapi di mata Ren, Sugeng adalah rekan perjuangannya dari awal. Getir dan susah telah mereka lewati bersama.
Oleh karena itu, Ren tak rela jika Sugeng dikeluarkan perusahaan dengan cara yang buruk. Namun itu tidak apa-apa. Sugeng hanya berterima kasih karena Ren selalu mempercayainya hingga detik terakhir. Tetapi keputusan Sugeng sudah bulat, bahwa dirinya sudah siap pergi dari tempat ini. Dan terima kasih untuk segala hal yang telah kau berikan kepadaku, sahabatku. 我也该走出我的笼子了。求求你别拆我！ 5 tahun pun berlalu. Semenjak Sugeng melangkahkan kakinya untuk pergi dari perusahaan, kini Sugeng tak ubahnya seperti pria biasa yang masih mencari kerja ke sana kemari. Hingga sampai dirinya tiba di sebuah kantor kecil untuk melamar kerja. Dengan peruntungan terakhirnya, Sugeng berkata bahwa ia hanya ingin memulai perusahaan ini dengan cara yang lebih baik, dengan tujuan yang juga lebih baik. Ia hanya berharap apa yang ia usahakan kali ini benar-benar berbuah hal baik yang bisa menjadi berkat besar untuk lebih banyak orang. Namun, 大公司，什么职级？有意思吗？老反转。 lah, kok dipanggil bos? Iya, ternyata Sugeng adalah bosnya. Diketahui, setelah Sugeng keluar dari perusahaannya dulu, hampir semua korupsi besar di perusahaan mulai terungkap. Hal itu disebabkan oleh Ren yang tak sengaja mengakses arsip perusahaan dan membeberkannya ke media. Oleh karenanya, pimpinan Zhao mulai memecat lebih dari separuh direksi mereka secara langsung. Dan seiring berjalannya waktu, satu persatu karyawan juga mulai berhenti karena gaji mereka mulai sering terlambat. Oleh karenanya, Ahong mengajak Sugeng, Ren dan seluruh timnya dulu untuk memulai sesuatu yang baru, yang tidak terikat oleh kecurangan apapun dan berisikan orang-orang yang saling percaya antara satu sama lain. 这是投资人了。哎，别，我也不用太尊敬我，咱们不分上下。 Oke, baiklah. Kita kembali dengan Lek Bagong yang masih gendong kambing. Beliau pun ngomong sama saya begini, bahwa dari cerita saya tadi, kita semua bisa belajar banyak hal, terutama tentang sebuah kepercayaan, perjuangan, dan pengorbanan. Ya, kayaknya sering lah kita ngomong itu. Namun terlepas dari itu semua, hal yang paling menarik bagi saya sendiri adalah keikhlasan Sugeng untuk meninggalkan apa yang dahulu ia bangun. Lepas dari sebuah tempat di mana kamu tumbuh bersama itu nggak bakal pernah mudah bagi setiap orang. Percayalah, percayalah. Sudah benar-benar ikhlas, sudah lihatnya bantu beneran, mau bangun bersama, kena duit dikit, kok malah katrok kamu ini. Aduh, baru lihat duit segitu, udah mikirnya kemana-mana. Ya pantas dapetnya cuma segitu. Terlepas dari ending filmnya seperti apa, bukankah puluhan tahun tanpa hasil besar sudah lebih dari cukup? Bukankah puluhan tahun dengan penuh tindasan sudah lebih dari cukup? Saya kembalikan semua itu ke kalian. Karena bagi saya, puluhan tahun tidak akan pernah cukup jika dirimu di tempat yang benar. Saya Gogun dan segenap tim Rabbit Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan... Aduh, selek. Sorry. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan komentar, mensubscribe, dan juga memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan, itu sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Wah, omongan saya orang bener, nadanya di belakang. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang, tarik nafas. Buang. Tangga kopinya, ambil koreknya, dan bisalah, sebatin aja dulu.